melakukan mencuri motor temannya. Pelaku diduga nekat mencuri motor lantaran kencan. Isi chat mahasiswi di Cianjur dengan direktur dibongkar oleh istri mahasiswa. Kasus penyelidikan meringkus pelaku yang ternyata dengan korban. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil fatihil alim alladzi arsyada man istafa min ibadihi lit-ta'allum wa ta'lim. Amma ba'd. Perkenalkan, nama saya Hanan Zainul Aziz dari mahasiswa yang akan membahas terkait tentang hadis manajemen pendidikan Islam. Sudah kita lihat dari video sebelumnya bahwasannya di era sekarang banyak terjadi permasalahan di dunia pendidikan khususnya bagi mahasiswa. Terlepas dari itu semua, banyak yang harus kita ingat terlebih dahulu sebelum kita ingin meyakinkan diri kita untuk terjun dalam dunia pendidikan. Apa? Rasulullah SAW bersabda, "An Amiril Mu'minin Abi Hafsin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa." Dalam hadis tersebut Rasulullah SAW memberikan ingatan, memberikan sebuah teguran, memberikan sebuah ajaran kepada kita sebagai umatnya. Untuk apa? Innama, dalam kalimat innama di situ menjadi al-habsu, al-qasru, yang mana di situ kita harus menghadirkan niat ketika kita ingin melakukan sebuah pekerjaan. Apa tujuannya? Tujuannya agar memantapkan daripada tujuan yang akan kita lakukan diawali dengan niat. Qasdun. Banyak daripada mahasiswa pendidikan yang mereka terkena masalah seperti yang tadi kita saksikan, seperti pinjaman online, judi online, permasalahan sosial, dan lain sebagainya. Yang mana sebelum kita ingin melanjutkan pendidikan, yang mana sebelum kita ingin masuk kepada dunia pendidikan, sedikitnya sebelumnya harus kita yakinkan diri kita tersebut, kita terlebih dahulu apa yang kita inginkan, tujuan kita seperti apa, dan bagaimana yang akan kita lakukan. Agar apa? Agar ketika kita menjalankan daripada jalur yang akan kita tempuh, kita memiliki jalur yang lurus sesuai dengan apa yang kita inginkan. Maka banyak daripada kita yang melupai daripada manajemen waktu, manajemen pendidikan, manajemen kehidupan yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Salah satunya, Rasulullah sangat menanamkan daripada niat. Niat ini menjadi fondasi yang harus kita tanamkan dalam diri kita sendiri. Rasulullah juga bersabda, Ana Aisyah radhiyallahu anha qalat, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha yuhibbu ahadukum." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai sebagian dari kita, salah satu dari kita, dan semua umat-umatnya. Rasulullah cinta dan Allah juga cinta. Sesungguhnya Allah mencintai kita. Apa? Idza amila amalan ayyutqinahu. Ketika kita melakukan pekerjaan itu dilakukan dengan secara tuntas, selesai, dan baik, dan menghasilkan sesuatu yang baik. Maka dari dua hadis yang saya bacakan itu memiliki kolerasi yang sangat penting. Satu, terkait tentang niat, yang mana sebelum kita memulai daripada pekerjaan yang akan kita lakukan, sebelum kita menuntaskan pekerjaan kita, sedikitnya kita memiliki niat yang insya Allah kita lakukan. Niat yang baik, pekerjaan yang baik, insya Allah akan dihasilkan ayyutqinahu, tuntas dengan baik juga. Sedikit saya ingin menceritakan tentang manajemen waktu, manajemen pendidikan dari Rasulullah SAW. Ketika Rasulullah hidup, Rasulullah menghabiskan waktunya dalam belajar dan mengajar itu di waktu duha. Waktu duha adalah waktu yang paling berharga bagi Rasul untuk belajar dan untuk mengajarkan kepada Nabi, kepada para sahabat. Apa buktinya? Di umur ke-21 tahun, 18 tahun, bahkan para sahabat banyak yang umurnya masih muda tapi sudah memiliki jabatan yang tinggi, seperti Umar bin Abdul Aziz. Di umur beliau yang belum genap sampai 20 tahun,
beliau sudah menjadi seorang gubernur di masa Umar bin Khattab. Selain itu, Rasulullah mengajarkan kita manajemen waktu. Terlepas daripada manajemen pendidikan, yang mana Rasul ajarkan belajar di waktu duha. Kenapa? Karena waktu duha ini adalah waktu yang paling bagus untuk beraktivitas. Ketika malam, Rasulullah mengajarkan kepada kita manajemen waktu yang beliau ajarkan adalah kita sebaik-baiknya malam yang kita lakukan, kita menghabiskan waktu malam sampai dengan waktu isya. Setelah sholat isya, beliau sedikit evaluasi dan mengontrol. Setelah itu beliau lakukan dengan istirahat. Sebelum istirahat, beliau mengajarkan kepada kita sebagai apa? Membaca istighfar 70-100 kali dan mencatat apa yang ingin beliau lakukan di esok hari. Itu menjadikan kita bahwasanya Rasulullah SAW ada teladan yang mana beliau mengajarkan manajemen pendidikan dan manajemen waktu yang harus kita teladani, yang harus kita lakukan. Apa? Banyak daripada sahabat yang umurnya genap belum mencapai 20 tahun dan belum mencapai 30 tahun, tapi sudah menghasilkan kesuksesan yang sangat berat. Kita, saya pribadi berumur 21 tahun, mungkin belum banyak karya yang saya berikan, akan tetapi insya Allah dengan kita mengikuti teladan dan manajemen pendidikan dan manajemen waktu yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW, itu dapat memudahkan kita untuk mencapai tujuan tuntas, baik dan saleh. Yang mana selanjutnya itu banyak dari kita melupakan daripada 5 unsur manajemen itu sendiri. Apa? Yang pertama, kita harus menanamkan planning. Apa itu planning? Keinginan. Yang mana persiapan itu harus kita tanamkan sebelum kita melakukan sesuatu. Yang kedua, organizing. Organizing ini adalah salah satu manajemen yang harus kita tanamkan dan kita aplikasikan dengan sebaik mungkin. 2 hadis tersebut sudah saya bacakan, dan hadis ini terkait tentang planning dan organizing. Selanjutnya apa? Selanjutnya ada yang terkait tentang activity. Ketika kita sudah menyiapkan sebuah niat, persiapan yang baik, niat yang lurus, kita mempunyai manajemen yang baik, kita mempunyai langkah-langkah yang baik. Jangan lupa activity. Kita harus melakukan langkah-langkah kita, aksi-aksi kita dengan aksi yang baik. Sekarang media sosial menjadi media yang sangat bermanfaat untuk kita sebagai anak-anak muda untuk menyalurkan daripada aksi kita untuk kebaikan. Agar apa? Agar keburukan-keburukan itu tertimbun dengan hal-hal yang positif yang akan kita tularkan kepada orang-orang. Agar apa? Agar tontonan kita menjadi tuntunan untuk mereka. Maka jangan sekali-kali kita menjadi juz'un min musykilah. Jangan sekali-kali kita menjadi salah satu daripada masalah. Akan tetapi kita menjadi problem solver. Kita menjadi orang yang menyelesaikan masalah. Yang mana saya mengingat ketika itu saya sedang belajar. Guru saya berkata, kalau kamu ingin dikenal dunia, maka membacalah. Apabila kamu ingin terkenal dan dikenal oleh dunia, maka menulislah. Jadi ketika kita menulis, kita akan dikenal oleh dunia. Dengan apa? Dengan karya kita. Apabila kita membaca, kita akan mengenal dunia. Dunia itu seperti apa? Maka dari planning dan organizing ini, kita harus bisa meluruskan niat kita, menjalankan apa yang akan kita lakukan sebaik-baik mungkin. Yang terakhir, yang kedua terakhir, ada controlling dan evaluasi. Setelah kita melakukan aksi, kita harus jangan lupa untuk mengontrol, melakukan controlling kepada diri kita sendiri. Dan selanjutnya yaitu melakukan evaluasi. Tujuannya agar apa yang kita lakukan bisa kita perbaiki dan kita kembangkan lebih baik di masa yang akan datang. Saya teringat pendidikan yang diajarkan oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Dia berkata, "Alimu auladakum fa innahum makhluqun min ghairi rimanikum." Yang mana Sayyidina Ali berkata, ajarkanlah anak-anak kalian. Kenapa? Karena mereka diciptakan itu berbeda dengan zaman ketika kita hidup. Maka ini menjadi salah satu panduan bagi diri saya sendiri, bahwasanya perkataan ini menjadi sesuatu yang saya rasakan. Kenapa? Karena beda tahun, beda cerita, beda tahun, beda suasana. Maka ketika kita menjadi seorang pelajar, sebaik mungkin kita harus memanfaatkan ilmu yang kita dapatkan agar kita ajarkan kepada anak-anak kita nanti. Dan
apabila kita mengajarkan kepada anak-anak kita, kita harus mengajarkan sesuatu yang tidak sama seperti yang diajarkan kepada zaman kita. Akan tetapi kita menyesuaikan. Agar apa? Karena kita dan mereka hidup di zaman berbeda. Akan tetapi ilmu yang kita ajarkan bukan ilmu yang bersih. Ilmu yang kita ajarkan bukan ilmu yang tidak bermanfaat. Karena tapi ilmu yang baru, yang mendatangkan sebuah maslahat, yang mendatangkan sebuah kebaikan, yang mana pengaruhnya bisa dirasakan oleh anak-anak kita kelak dan oleh orang-orang di sekitar kita. Semoga apa yang saya bicarakan pada kesempatan kali ini menjadikan manfaat untuk kita semua terkait tentang manajemen pendidikan yang mana dilaksanakan oleh Rasulullah SAW, terkait manajemen pendidikan, manajemen waktu, dan niat yang kita tanamkan semoga berbuah hasil dengan hasil yang lurus sesuai dengan kebaikan yang kita niatkan. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu fiik. Billahi taufiq wal hidayah. Wal 'afwu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.